إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menunaikan ibadah salat subuh, memudahkan kita untuk hadir di kajian majelis ta'lim, memudahkan kita untuk beramal saleh. Tentunya ini adalah sebuah nikmat yang begitu besar, nikmat ibadah yang tidak semua orang bisa merasakannya. Semua orang tidak diberikan kemudahan untuk ibadah. Maka kita bersyukur sebagai orang-orang yang terpilih untuk bisa taat, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sudah berada di pertengahan, kalau tidak salah nih, hampir pertengahan bulan Rajab, bulan di mana salah satu Ashurul Hurum, ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara 4 Ashurul Hurum. Maka bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan amal saleh kita dan juga menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bermaksiat atau berbuat dosa di bulan-bulan haram itu, di bulan-bulan yang dimuliakan itu, dilipat gandakan dosanya. Ya, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berlaku zalim terhadap diri kalian sendiri di dalam 4 bulan itu. Penegasan ini menunjukkan dilipat gandakannya dosa tatkala kita berbuat dosa di dalam berbuat maksiat di dalam 4 bulan yang diharamkan itu. Termasuk akhir-akhir ini juga lagi rame itu ya, ada virus corona, penyakit. Kalau orang yang beriman itu meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada maksud dari Allah menciptakan itu semua, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahwa tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, kalau dulu ada orang yang mencela nyamuk, untuk apa Allah menciptakan nyamuk gitu. Kalau dulu mungkin ada orang yang mencela lalat, untuk apa Allah menciptakan lalat. Tapi sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berfikir, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Pasti ada hikmahnya, pasti ada maksudnya, ya. Termasuk yang sekarang lagi ramai itu, ya. Untuk apa Allah menciptakan virus gitu? Itu ya terlepas kemudian mungkin ada campur tangan manusia yang katanya memang sengaja diciptakan dan sebagainya lah gitu. Tapi ala kulli hal itu semua kan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal kita orang yang beriman berfikir gitu. Maka banyak ibrah mungkin banyak ibrah yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya tentu kita sebagai orang yang beriman menjadi semakin merasa lemah gitu. Bahwa sesungguhnya kita ini lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa sederhananya mungkin baru dikasih virus corona saja orang sudah ramai heboh seluruh dunia. Maka sungguh manusia seluruh dunia itu tidak ada daya apa-apa. Ya, tidak ada daya kekuatan dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu baru satu jenis, Pak, corona. Belum lagi kalau Allah berkehendak menciptakan atau memunculkan satu jenis lagi yang bikin rame lagi gitu, menunjukkan betapa lemahnya manusia. Ya, di samping itu tentu juga kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang memperbanyak amal soleh, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, dilindungi dari segala macam penyakit, bahaya, musibah dan seterusnya. Dan itulah yang mungkin pernah kita bahas tatkala membahas surah Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, ya, bahwa kita berlindung kepada Allah. Di antara hakikat perlindungan itu, yang pertama tadi kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang tidak
mampu untuk melindungi diri kita sendiri bahkan gitu. Kita masih perlu pertolongan Allah untuk melindungi kita, untuk menjaga kita. Ya, di samping kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang lemah, juga menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang patut atau pantas untuk kita minta perlindungan. Ya. Oleh karena itu, ya tentu tadi banyak sekali hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya adalah itu. Di samping kita juga berusaha untuk tadi meningkatkan amal soleh gitu, meningkatkan amal soleh, kemudian berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, menjaga diri dari kemaksiatan. Tapi juga kadang ada yang berlebihan mensikapinya ya, sampai di Mekah itu untuk sementara Masjidil Haram tertutup gitu nih, sampai kemudian kelihatan sepi, foto Ka'bah nggak ada orang tawaf. Terus ada yang menghubung-hubungkan nanti kalau nggak ada yang tawaf berarti bumi berhenti berputar, berarti nanti kiamat gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya ya. Ada yang menuliskan tulisan yang cukup bagus. Jadi tidak ada satupun hadis maupun ayat Al-Quran yang menyatakan kalau tidak ada orang yang tawaf itu nanti bumi berhenti berputar. Itu sih logika manusia saja gitu. Logika manusia saja, bahwa tidak ada nas atau dalil yang menjelaskan demikian. Jadi tidak perlu khawatir. Dan dalam sejarahnya Ka'bah itu pernah ditutup beberapa kali ya, untuk tidak dilakukan ibadah ya, hal yang nggak ada kaitan lah dengan itu. Kalau menunjukkan bahwa kiamat semakin dekat, ya memang setiap hari itu kiamat semakin dekat gitu. Setiap hari kan nggak usah kiamat, wis umur kita pun setiap hari semakin berkurang. Semakin hari kita semakin mendekati hari kematian kita. Sama juga setiap hari itu umur bumi, umur dunia ini semakin berkurang. Setiap hari mendekati kiamat. Hanya kapan waktunya kan kita nggak ngerti ya gitu. Tapi itu sekedar pengantar. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih nih. Terakhir kita masuk ke bab salat berjamaah tentang apa Pak? Terakhir Pak, saya ingat nggak 2 pekan lalu? Kalau tidak salah 2 pekan lalu kita membahas orang yang sempat mendapatkan jamaah, maksudnya mendapatkan 1 rakaat berjamaah bersama dengan imam, yaitu tatkala dia minimal mendapatkan rukuk bersama dengan imam. Itu kemarin sudah kita bahas. Termasuk orang yang mendapatkan jamaah secara keseluruhan adalah tatkala dia paling lambat itu sempat tahiyatul akhir bersama dengan imam gitu ya. Jadi kalau 1 rakaatnya itu seandainya imam rukuk, dia masih sempat rukuk bersama dengan imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Kalau berjamaah secara umum misalnya masbuk gitu, udah rakaat terakhir, selama imam belum salam masih tahiyat akhir, maka dia mendapatkan jamaah bersama dengan imam. Baik, itu kemarin sudah kita bahas. Sekarang akan kita coba bahas beberapa hal yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan salat berjamaah. Kalau bahasa kita tuh uzur-uzur atau halangan yang membolehkan seseorang untuk tidak menunaikan salat berjamaah. Ya sebenarnya rata-rata sudah pada paham lah, tapi tidak mengapa kita ulang ya. Yang pertama adalah karena udara yang sangat dingin atau hujan yang sangat deras. Ya, walaupun ini Pak, walaupun kemudian uzur ini sebagian ulama menyatakan kalau sekarang sudah nggak berlaku. Tetapi ala kulli hal kalau melihat hadis-hadis yang ada bahwa pada zaman dulu ini menjadi uzur dibolehkannya untuk tidak salat berjamaah. Ya. Annahu kana ya'murun nasu fayunadi bis shalah yunadi sallu fi rihalikum fil lailatil baridah. Dalam hadis Bukhari Muslim, suatu ketika ini dalam kasus di perjalanannya Rasulullah sedang safar, perjalanan bersama dengan para sahabat, kemudian bermalam di suatu tempat. Ya zaman dulu Pak belum ada penginapan gitu, bermalamnya bikin tenda gitu.
kayak kita mukhayyam lah gitu, bikin bivak, bikin tenda. Kemudian ternyata hujan deras, maka biasanya kan walaupun dalam safar tetap berjamaah gitu kan. Itu yang kemarin sudah kita bahas. Jangankan dalam kondisi biasa, dalam keadaan perang pun ya Rasulullah tetap berjamaah bersama dengan para sahabat, termasuk dalam keadaan safar, perjalanan. Mereka tetap menjaga jamaah. Tetapi suatu ketika, ini di hadis Bukhari Muslim, itu terjadi hujan lebat. Maka kemudian Rasulullah menyeru, "Sallu fi rihalikum fi lailatil baridah." Salatlah kalian di tenda-tenda kalian masing-masing pada malam yang dingin ini. Ataupun at-tairah pada saat hujan fis safari tatkala sedang berjalan. Jadi saat perjalanan kayaknya dingin banget, mau keluar tenda tuh hawanya dingin gitu kan, mau sholat jamaah tadi dingin atau hujan deras. Maka kata Rasulullah, nggak apa-apa, nggak usah jamaah, sholat di tenda masing-masing. Maka ini pun kemudian menjadi menjadi landasan tatkala misalnya tadi kondisi normal tidak safar, kita di rumah gitu. Nah, ada hadis yang lain, ini kurang lebih mirip dengan yang tadi ya, hadis Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya. Kharajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar famatarna faqala, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Kemudian ternyata turun hujan. Ya, akhirnya kemudian beliau bersabda, barang siapa yang ingin salat di dalam kemahnya maka kerjakanlah, silahkan. Ini semisal dengan hadis tadi, jadi dibolehkan tatkala hujan. Kemudian ada hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini hadisnya kurang lebih sama ya. Ini yang pernah kita bahas dulu gitu. Jadi innahu qala li muadzinihi, Ibnu Abbas berkata kepada muazzinnya, orang yang azan, fi yaumin matar, pada saat hari hujan, yaitu tatkala muazzinnya sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika orang azan saat kondisi hujan gitu, sudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biasanya kan hayya 'alas shalah kan gitu nggih. Azan kan gitu, habis asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biasanya kan hayya 'alas shalah. Maka beliau mengatakan fala taqul hayya 'alas shalah, jangan kalian katakan mari kita salat, hayya 'alas shalah, tapi qul sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Jadi saat hujan, ini yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata kepada orang yang azan itu, tatkala sedang hujan deras, muazzinnya jangan ngomong hayya 'alas shalah, ayo kita salat, ayo ke masjid ini salat berjamaah, tapi beliau memerintahkan untuk sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian sendiri. Maka kemudian para manusia yang lain, maksudnya yang nggak paham, pada protes gitu, lah kok disuruh salat di rumah gitu, mungkin yang ada sudah di masjid. Maka kemudian Ibnu Abbas menyatakan, ata'jabuna min hadza faqad fa'ala zaman huwa khairum minni, yaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengapa kalian kok heran dengan apa yang saya kerjakan ini, padahal orang yang lebih baik daripada saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melakukan ini. Maksudnya Ibnu Abbas menyatakan, tatkala saya memerintahkan salatlah kalian di rumah kalian, itu juga diperintahkan atau dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi dasar tentang dibolehkannya orang salat di rumahnya tidak berjamaah tatkala sedang kondisi tadi hujan deras mungkin, atau dingin yang sangat menusuk gitu ya, yang sangat lah gitu, maka silakan untuk sholat di rumah. Walaupun tadi sudah saya sebut di awal, walaupun kemudian oleh sebagian ulama uzur ini ada yang menyatakan sekarang sudah tidak berlaku karena sangat berbeda dengan kondisi pada masa itu.
Ya masa itu Pak, jalanannya masih sangat becek gitu ya, belum aspal lah kalau zaman kita sekarang, belum ada pavingan gitu. Ya, terus kalau sekarang juga kondisinya masih bisa dikondisikan, misal kita bisa pakai payung, atau kalau yang punya mobil bisa pakai mobil misalnya, sehingga ada yang menyatakan uzur ini berlaku pada masa itu. Tetapi secara umum para ulama menyebutkan ini tidak hanya berlaku masa itu. Ya, hadis itu berlaku secara keseluruhan. Yang intinya adalah kenapa diperkenankan untuk sholat tetap di rumah? Karena dianggap memberatkan seandainya orang tetap harus ke masjid. Ya, faktor yang memberatkan itu atau masyaqqah itulah yang kemudian menjadi uzur untuk dibolehkannya tidak salat berjamaah. Ya, hujan deras atau dingin yang sangat gitu. Kira-kira begitu ya. Ini yang pertama sebabnya. Kemudian sebab yang kedua adalah tatkala makanan sudah dihidangkan. Ini juga sudah kita fahami ya, sudah kita fahami. Hadisnya hadis dari Imam Al-Bukhari. Idza kana ahadukum 'ala at-ta'am fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu minhu wa in aqimatis shalah. Rawahul Bukhari. Tatkala idza kana ahadukum 'ala at-ta'am, tatkala sudah dihidangkan makanan atas kalian, maka jangan cepat-cepat untuk menyelesaikan makannya itu. Ya, walaupun sudah akan didirikan salat, walaupun iqamat salat sudah dikumandangkan. Jadi ya ibaratnya ngomong wis kadung disiapke gitu, udah terlanjur disiapkan. Tapi yo jangan sering-sering mentang-mentang boleh terus kita selalu menyediakan menghidangkan makanan menjelang azan. Ya udah tahu zuhur jam 12 kurang 5 dihidangkan makanan gitu, baru makan. Ini sengaja. Ya misalnya tadi karena satu dan lain hal. Ya contoh kita lagi perjalanan terus kemudian sudah kadung mampir warung makan jam 11:30 gitu. Perkiraan kita ini kayaknya cukup ini untuk makan. Ternyata yang layani lama gitu. Jam 12 kurang 5 baru keluar makanan, udah siap semua. Maka kata Rasulullah kalau sudah dihidangkan makan dulu. Nanti jamaahnya ketinggalan, tidak apa-apa gitu. Ini udah terlanjur. Ya. Tapi kalau kondisinya begitu ya, berbeda kalau disengaja. Ini kan tadi nggak disengaja. Makanya jangan disengaja. Katanya kan lagi sholat boleh nggak, lagi makan nggak apa-apa Pak, menyelesaikan dulu makannya. Iya nggak apa-apa. Nah setiap kali mau azan makan dulu dia. Ini nggak boleh menyengaja begitu ya. Tapi jika sudah ini, tapi intinya adalah ketika makanan sudah dihidangkan maka selesaikan dulu makannya. Ya, selesaikan dulu makannya. Tapi ini hati-hati ya, tidak termasuk untuk yang lain-lainnya. Hanya makannya saja. Misal tadi ya zuhur jam 12 gitu. Terus jam 12 kurang 10 sudah dihidangkan makanan, kemudian makan gitu. Sudah selesai makan, terus azan gitu. Belum ngerokoknya Pak, belum ngobrolnya dulu. Ini nggak termasuk ya. Jadi yang dimaksud adalah hajat untuk makan itu saja. Baik. Yang kedua. Kemudian uzur yang ketiga yang membolehkan seseorang untuk tidak berjamaah adalah dikarenakan, kalau bahasa kita ini kebelet Pak. Ya, desakan untuk ngapunten, buang air kecil atau buang air besar. Ya, ini juga boleh. Ya, namanya ngapunten ya. Misalnya kebelet ini kan kita nggak prediksi ya Pak. Kita nggak prediksi. Tapi alangkah baiknya dipersiapkan. Contoh, ngapunten ini contoh. Kadang ada orang yang memang ngapunten ini contoh saja nih, ngapunten sekedar contoh. Orang yang punya kebiasaan begitu bangun tidur dia mesti pengen ngapunten buang air besar. Begitu bangun mesti bawaannya mules, pengen ke belakang gitu. Nah, misalkan dia bangun saat azan, begitu azan baru bangun ternyata, atau bahkan setelah azan baru bangun. Nah, karena bangun kan tadi mules, ya. Sunnahnya adalah jangan nahan. Ya, azan. Maka saya pengen jamaah subuh, udah ke masjid aja, ditahan buang. Ini nggak bagus malahan. Ya, sunnahnya adalah justru ngapunten, buang hajatnya dulu. Buang hajat dulu,
baru kemudian ya seselesainya. Kalau ternyata setelah buang hajat jamaah sudah selesai, ya sudah sholat. Nah, karena ini termasuk uzur yang diperbolehkan. Ya, walaupun kemarin pada saat kita membahas tentang salat berjamaah, ada sunnah bagi imam untuk memanjangkan rakaat yang pertama. Itu ya, waktu itu saya sampaikan hadisnya bahwa ada sahabat itu salat zuhur ya, Rasulullah takbir, beliau ternyata punya hajat ke belakang. Selesai dari belakang, kembali lagi masih rakaat pertama. Ya, makanya tadi ada sunnah bagi imam untuk memanjangkan rakaat yang pertama, memanjangkan bacaannya. Ya dengan tujuan tadi, barangkali ada yang ternyata lagi ngapunten buang hajat gitu, sehingga dia masih bisa ikut berjamaah. Tapi misal ternyata buang hajat memang lama sekali ya, karena mungkin nggak bisa cepet ya, lama mungkin mules sakit dan sebagainya. Ya sudah nggak apa-apa kalau ketinggalan berjamaah. Itu malah jangan ditahan. Ini hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrat ta'am, tidak ada salat, maksudnya tidak sempurna salat tatkala makanan sudah dihidangkan. Wala huwa yudafi'ul akhbatsain, dan tidak pula sempurna salat seseorang yang menahan keinginan untuk buang hadas kecil, buang hajat itu, air BAK maupun BAB gitu, buang air kecil maupun air besar. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Jadi nggak sempurna salatnya. Kalau makanan sudah dihidangkan kita malah salat, atau lagi pengen buang hajat malah kemudian kita salat. Lebih baik tunaikan dulu hajatnya. Kalaupun telat ya tadi nggak apa-apa gitu. Dan itu resiko. Maka ngapunten bagi yang misalnya tadi punya kebiasaan bangun tidur mesti buang air besar gitu, ya diusahakan bangunnya jangan mepet-mepet subuh gitu. Usahakan bangunnya ya misal sekarang subuh 4:30 gitu, ini misal subuh 4:30 gitu, ya paling tidak jam 4 sudah bangun gitu ya. Nanti alasan jam 4 belum kepengin pak, kepenginnya 4:30 gitu. Nah itu monggolah jenengan sendiri yang ini kan ya. Intinya seperti itu ya. Tapi secara hukum dibolehkan. Hanya kalau kita ingin bagus ya seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya ya tentu kita sudah paham adalah orang yang sakit ya. Kalau sakit yang menyebabkan sakitnya itu dia kerepotan, kesulitan untuk ke masjid, maka ini dibolehkan. Beda lek mung sakit apa gatel, sakit panu, apa sakit watuk ringan, apa flu ringan ya tidak menggugurkan kewajiban untuk berjamaah. Tapi kalau sakitnya berat sampai kemudian terasa berat sekali untuk ke masjid gitu, ya ini tentu dibolehkan. Baik, ini beberapa uzur. Sekarang kita masuk ke bab pembahasan tentang masalah imam, yaitu orang-orang yang berhak untuk menjadi imam. Urutannya ini kayaknya kita sudah paham ya, urutan tentang orang yang berhak menjadi imam. Pertama adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah atau tentang ajaran Islam lah sederhananya. Ya dia orang yang faqih, ngerti tentang ajaran agama. Kalau ini sama juga. Yang ketiga berikutnya adalah kalau zaman dulu ya orang yang lebih dahulu hijrah, zaman Rasulullah dulu. Atau kalau kita sekarang juga bisa dimaknai orang yang lebih dahulu masuk Islam, kalau misalnya berbeda-beda masuk Islamnya. Nah kalau sama ya sudah, baru yang terakhir dilihat orang yang lebih sepuh usianya. Jadi usia itu yang terakhiran. Ngapunten, ini kita kadang kebalik, usia ini yang pertama didulukan. Oh karena sing paling tua kan disit menjadi imam. Harusnya pertama adalah Quran dulu ya. Nanti kita akan bahas hadisnya. Itu urutannya secara umum demikian ya. Nah
idza kanu salasatun, jika kalian itu bertiga, maka hendaknya ada seorang yang menjadi imam. Wa ahaduhum bil imami aqra'uhum, dan yang menjadi imam di antara tiga orang itu adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Yang dimaksud aqra'uhum tadi, paling bagus bacaannya, disebutkan di riwayat yang lain adalah liya'ammakum aksarukum Qur'ana, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, ini hadisnya. Kemudian hadis yang masyhur ini ya, yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya. Ya ummul qaumi aqrahum li kitabillah. Orang yang berhak untuk menjadi imam adalah orang yang aqra'uhum, yang paling baik bacaan Qur'annya, atau bimakna tadi yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qiraati sawaun fa'alamuhum bisunnah. Barang siapa, tapi jika bacaan Qur'annya sama baiknya, hafalannya sama banyaknya gitu, maka yang paling mengerti tentang sunnah. Ya, ini misal di satu masjid sama-sama hafil Qur'annya banyak gitu, ya sama-sama hafal Qur'an semua, bacaannya sama bagus semua gitu, maka setelah itu adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah. Ingat ya, kriteria pertama adalah bacaan Quran yang baik. Yang kedua baru fa in kana sawaan, kemudian fa'alamuhum bis sunnah. Kemudian kalau itu sama juga fa aqdamuhum hijrah, maka yang lebih dahulu hijrah. Kemudian fa in kana hijrah kalau sama juga fa aqdamuhum sinna. Ini baru umurnya yang lebih tua ya. Kemudian ada lanjutannya, wala yu'minu ar-rajulu fi sultanihi wala yaqudu fi baitihi ala dan tidaklah seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Maksudnya hadis ini misal gitu, saya bukan orang sini, kemudian saya datang ke sini, nggak boleh saya itu menjadi imam di wilayahnya orang lain illa biiznihi, kecuali dengan seizin yang punya kekuasaan. Nah, saya gitu. Misal ini misal saja gitu, di masjid ini yang jadi imam rawatibnya Parodin misalnya, maka ya sudah, walaupun saya misalnya lebih bagus bacaan Qur'annya daripada Pak Rodin, secara hukum Pak Rodin lah yang tetap menjadi imam illa biizni, kecuali kalau Pak Rodin mempersilahkan saya gitu. Jadi ini larangan dari Nabi agar kita jangan menjadi imam di tempat yang bukan dalam tanda kutip wilayah kekuasaan kita itu, atau wilayahnya kita, karena di situ ada yang berkuasa gitu. Nah, kecuali sudah mendapat izin. Ojo mentang-mentang aku kan bacaan Qur'annya apik, kayaknya seslawi ini yang paling bagus baca Qur'annya saya gitu. Jadi kalau saya kemanapun ya saya yang maju gitu. Ini nggak boleh. Ya, kecuali sudah dipersilahkan, diizinkan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Itu tentang aturan secara umum orang menjadi imam. Ini juga ada hadis yang lain ya, dengan kalimat yang lain, la ya umur ar-rajula fi sultanihi illa bi izni wa la yaqudu ala taqramatihi fi baitihi illa bi izni. Enggak boleh menjadi imam di tempat kekuasaan, atau ini bahasanya sultan, kerajaan ya. Itu maksudnya yang menjadi wilayah kekuasaan seseorang, kecuali kalau dia mendapatkan izin. Ya, ini jelas ya. Ini hadis lagi ya. La yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal, bahasanya sampai tidak halal. Tidak boleh lirajulin, untuk seorang laki-laki yang yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an ya umma qauman illa biiznihim, untuk mengimami sekelompok kaum atau orang kecuali dengan izin sekelompok kaum itu. Ya. Jadi
tadi nih Pak, nggak boleh kalau jenengan ada sekelompok orang, sekelompok kaum di suatu tempat terus tiba-tiba maju ke depan jadi imam gitu. Nah, terkecuali tadi sudah dengan izin atau di tempat itu memang tidak ada imam rawatibnya, dalam tanda kutip tidak ada penguasanya lah gitu ya, di dalam tanda kutip begitu, maka ini tentu boleh ya. Contoh misal nih Pak, misal jenengan sholat musafir misalnya di musola stasiun atau di musola terminal, itu kan nggak ada imam rawatibnya mungkin ya. Siapa yang mau rawatibi di situ kan, jamaahnya juga nggak tetap kan gitu paling. Nah itu maka misalnya ada banyak orang gitu, kemudian setelah dipersetujui oleh mereka maka boleh jenengan menjadi imam gitu. Ini tentang orang-orang yang berhak untuk menjadi imam. Kemudian berikutnya 5 menit lagi ya. Ada pertanyaan nggak? Perlu tanya jawab nggak Pak? Ya barangkali ada sebelum orang. Kalau ini yang berhak, nanti akan saya bahas yang boleh. Siapa saja orang yang boleh menjadi imam. Ya. Kalau yang pertama tadi bagusnya yang itu. Kalau yang boleh nanti akan kita bahas. Siapa saja yang boleh menjadi imam. Ada? Kalau nggak ada saya lanjutkan dulu sedikit ya. Orang-orang yang boleh menjadi imam pertama adalah anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu bukan baligh ya Pak, beda. Ya, mumayyiz itu adalah orang yang atau anak yang pengertiannya banyak. Pertama, secara umum dia bisa membedakan, sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, bisa membedakan uang ini 100, ini 500, ini 1000, ini 2000 gitu. Intinya bisa membedakan hal-hal yang sederhana. Termasuk makna yang kedua adalah sudah memahami ucapan orang, sudah bisa membedakan barang, benda. Nah, ambilkan gelas. Dia tahu gelas itu yang mana. Nah, ambilkan piring. Itu. Termasuk makna mumayyiz yang berikutnya ini yang menurut kalangan Syafi'iyah adalah orang yang atau anak yang sudah bisa membersihkan najis dengan bersih. Itu. Ngapunten. Misalnya dia buang air kecil atau buang air besar, dia bisa beristinja sendiri dan cara istinjanya sudah benar dan sudah bersih. Itu batasan mumayyiz. Ya. Tidak mesti baligh ya. Ini kita bedakan antara mumayyiz dengan baligh. Maka ada yang kemudian menyebutkan usia. Ada yang menyebutkannya kira-kira usia 7 tahun, 8 tahun lah gitu. Kan biasanya anak-anak seusia itu, usia 7 tahun, 8 tahun itu sudah tadi bisa membedakan dan dia sudah bisa bersuci secara sempurna. Tapi kalau dia walaupun usia misal usia 8 tahun, 7 tahun, tapi belum bisa bersuci secara sempurna, secara sendiri. Misalnya tadi buang air kecil tak mungkin gampang ya, buang air besar ternyata dia cepuk kadang masih belum bersih gitu. Misal usia 7 tahun 8 tahun orang tuanya nyuruh dia sendiri, ternyata kadang masih ada bekasnya di celananya misalnya, maka ini belum mumayyiz. Nah kalau sudah mumayyiz dia boleh menjadi imam walaupun belum baligh ya, misalnya tadi ada anak usia 7 tahun 8 tahun tapi baca Qur'annya bagus gitu, hafalannya banyak gitu, boleh dia untuk menjadi imam. Ini berdasarkan riwayat ada Amr ibn Salamah yang mengimami kaumnya. Ada juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an sudah menjadi imam saat usia masih kecil, ya usia sekitar 7 tahun 8 tahun itu. Ya syaratnya itu tadi ya, tetap 3 itu tadi. Walaupun ada anak kecil tapi baca Qur'annya bagus, hafalannya bagus misalnya. Ya. Kemudian dia sudah tadilah dasarnya itu udah bisa bersuci sendiri. Kan kalau belum bisa bersuci sendiri repot. Nanti jangan-jangan ada najisnya di badannya kan gitu. Dia sudah bisa memahami itu boleh untuk menjadi imam. Atau yang boleh juga menjadi imam orang yang punya kecacatan yang tidak mengganggu aktivitas salatnya. Misalnya orang buta. Ini berdasar kisah Rasulullah pernah memerintahkan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam selama Rasulullah dan sahabat yang lain pergi meninggalkan Madinah, ya berjihad gitu. Nah kan ada uzur orang-orang yang nggak pergi jihad itu, maka
Rasulullah menyuruh Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi imam. Ini dibolehkan. Kemudian boleh pula tadi kemarin ya kita sudah bahas pertemuan-pertemuan kemarin, orang yang sakit dan salatnya hanya bisa duduk itu juga boleh menjadi imam bagi orang yang makmumnya juga nanti diperintahkan untuk duduk. Nah, ini yang agak janggal ya, walaupun ini kemudian ada khilafiyah di sini yang berikutnya, yaitu orang yang mengerjakan salat fardu boleh mengimami orang yang mengerjakan salat sunnah ataupun sebaliknya. Jadi ada orang salat wajib boleh mengimami orang yang salat sunnah atau sebaliknya, orang yang salat sunnah mengimami orang yang salat fardu. Nah, walaupun ini nanti ada khilafiyah, tapi saya sebutkan kenapa ada pendapat yang membolehkan, yaitu hadisnya. Dasarnya pertama adalah tentang orang yang mengimami salat, imamnya salat wajib tapi makmumnya salat sunnah gitu ya. Nah, itu berdasar kisah suatu ketika ada seorang sahabat datang ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat itu ternyata nggak ikut salat bersama Nabi, ya, nggak ikut salat jamaah. Kemudian ditanya, loh kok kamu, kalau bahasa kita gitu, loh kok kamu nggak ikut salat bersama dengan kami? Maka sahabat itu menjawab, saya sudah salat ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menyatakan, kamu tetap salat bersama dengan saya dan itu adalah sunnah bagimu. Maksudnya itu ditegur, walaupun kamu sudah salat bersama dengan kaummu, mungkin sudah jamaah atau mungkin sudah salat di rumah atau gimana gitu, ya sudah, tetap salat dan itu bernilai sunnah bagimu. Nah, jadi itu boleh. Atau kisah tentang yang sahabat ya, sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz itu salat isya bersama dengan Rasulullah, kemudian pulang lagi ke kaumnya, beliau mengimami salat kaumnya ya, jadi sudah salat isya bersama Rasulullah, kemudian bersama dengan kaumnya beliau menunaikan salat isya lagi ya, beliau jadi imam karena mungkin di tengah-tengah kaumnya beliaulah orang yang paling bagus bacaan Qur'annya dan orang yang paling mengerti tentang sunnah. Nah, ini ada dua pendapat sebenarnya. Ada yang menyatakan salatnya sahabat Mu'adz bersama dengan Rasulullah adalah salat sunnah, sementara salat wajibnya dia bersama dengan kaumnya. Nah, tapi ada juga pendapat Mu'adz ini salat wajibnya yang bersama dengan Rasulullah, sementara yang bersama dengan kaumnya itu adalah yang sunnahnya. Gitu. Jadi makanya berdasar ini boleh dua-duanya. Tadi misalnya seandainya Mu'adz salat wajib bersama dengan Rasulullah, berarti bersama dengan kaumnya kan dia salat sunnah, maka menjadi dasar orang yang salat sunnah boleh menjadi imam bagi orang yang salat wajib. Jadi imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib gitu. Nah, tapi kalau berpendapat bahwa Mu'adz bersama dengan Rasulullah adalah salat sunnah, sementara yang dengan kaumnya itu yang salat wajib, berarti orang yang salat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang salat wajib gitu. Jadi ini tentang itu demikian. Maka ini yang sering ditanyakan, Pak. Misalnya kita sedang salat qobliyah atau ba'diyah gitu di suatu tempat lah gitu. Terus kemudian lagi salat sunnah, ada orang nepuk kita, jajarin kita, pengen jadi makmumnya kita. Nah, itu gimana? Apakah kita batalkan terus ngomong, Pak aku lagi salat sunnah loh gitu, atau gimana gitu? Nah, ada yang berdasarkan dengan hadis-hadis yang tadi saya sebutkan, maka tetap aja dia salat, nggak apa-apa gitu. Sementara yang makmum, ya sudah dia salat wajib, sementara kita salat sunnah gitu. Ada memang, wallahu alam, ini yang saya perlu belajar lagi untuk mencari dasarnya. Katanya dengan memberikan isyarat. Ya, bahwa kita tidak mau untuk diikuti, tapi Allah alam ini saya perlu mungkin belajar lagi untuk menemukan landasannya. Isyaratnya pun modelnya seperti apa? Apakah cukup dengan mengangkat tangan atau dengan menggerakkan gitu atau gimana? Allah alam. Tapi secara umum, adapun kebolehannya adalah tadi berdasar hadis tadi boleh ya orang yang salat wajib bermakmum kepada salat sunnah, atau sebaliknya orang yang salat sunnah
bermakmum kepada orang yang salat wajib. Nanti akan kita bahas juga orang yang salat qashar misalnya, yang sedang safar gitu boleh bermakmum kepada orang yang sedang mukim, atau sebaliknya orang yang sedang mukim boleh bermakmum kepada orang yang sedang safar. Itu nanti ada hadisnya. Contohnya misal begini, kita lagi mukim Pak, ternyata ada orang safar, ada orang dari Semarang, ini misal saja gitu ya, ada orang dari Semarang mau ke Jakarta, terus singgah di masjid ini. Dia kan salat zuhurnya 2 rakaat gitu. Kita boleh jadi makmumnya. Nanti kita tinggal melengkapi kekurangannya. Kurangnya kan kita kurang 2, dilengkapi. Itu boleh. Ya. Tapi kalau kita sedang safar, terus menemukan berjamaah, yang itu berjamaahnya adalah orang mukim, ya kita harus sempurna 4 rakaat gitu. Ya, contohnya kita lagi ke Semarang misalnya, terus berhenti mampir di Pekalongan, salat zuhur di situ kan 4 rakaat orang situ kan mukim. Ya kita ikuti 4 rakaat, jangan karena saya kan di qashar Pak, jadi yang lain 4 saya 2 salam gitu. Nggak boleh ya, kalau bermakmum ikuti imamnya. Tip itu secara ringkas, nanti insya Allah tentang orang-orang yang dibolehkan menjadi imam akan kita bahas di pertemuan berikutnya lebih detailnya. Demikian ya bisa sampaikan, mungkin cukup atau ada yang disampaikan? Nggak ada ya, cukup ya, baik. Kalau nggak ada, sementara saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Sementara saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan dengan vidi dan mudah-mudahan dengan penjelasan beliau dapat kita bisa melaksanakan dengan baik. Dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri kuliah subuh pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.